Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembahasan mata kuliah PPKN tentang konstitusi. Saya Dwi Fatwa Nur Andini dengan nomor pokok mahasiswa 21216058. Program studi ilmu pemerintahan semester 2A akan memaparkan materi dari mata kuliah PPKN tentang konstitusi. Dari bahan materi yang akan dibahas, terdapat 5 submateri yang akan saya sampaikan. Baik, agar tidak membuang waktu, berikut saya paparkan materinya. Pokok bahasan pertama yaitu adalah pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Berikut pengertian konstitusi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Bolingbroke. Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Berikutnya ada Cassirer. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang ketiga ada Chimli Ashitki. Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut undang-undang dasar serta dapat pula tidak tertulis. Dan yang keempat ada ECW. Konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Dan yang terakhir ada Miriam Budiarjo. Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dari pengertian konstitusi menurut beberapa ahli, akan saya tarik kesimpulan dari pengertian konstitusi. Secara umum, konstitusi yaitu suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi atau peraturan tidak tertulis kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Konstitusi disebut juga sebagai hukum dasar. Hukum dasar dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis dapat disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar tidak tertulis disebut dengan konvensi. Dengan demikian, konstitusi tidak sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar karena undang-undang dasar hanyalah bagian dari konstitusi. Berikutnya adalah pokok bahasan kedua, yaitu fungsi konstitusi. Fungsi dari konstitusi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama ditinjau dari sudut pemerintahan, yaitu konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pokok-pokoknya diatur dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Sedangkan yang kedua ditinjau dari sudut tujuannya, yaitu konstitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Selanjutnya, pokok bahasan ketiga yaitu tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam konstitusi atau undang-undang dasar dalam 5 periode. Berikut penjelasannya. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Proklamasi atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada saat ini bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu sebagai negara kesatuan, negara Indonesia mengembangkan sistem desentralisasi, yaitu di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut pada kabinet ini adalah presidensial. Dan yang terakhir, bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS atau Konstitusi RIS. Konstitusi ini bersifat sementara. Bentuk negara yang dikehendaki konstitusi RIS adalah serikat atau federal atau bagian dengan bentuk pemerintahan serikat. Sistem pemerintahan yang berlaku ialah parlementer. Dan yang terakhir, rancangan UUD RIS disetujui oleh KNIP atau DPR pada saat itu. Berikutnya, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Bentuk negara dan pemerintahan yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Sementara ialah kesatuan pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer. Berikutnya periode 5 Juli 1959 sampai dengan 1998, yaitu dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya 1. Menetapkan pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua adalah menetapkan berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Dan tidak diperkenankan sedikit pun terhadap perubahan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan periode yang terakhir adalah periode reformasi sampai dengan sekarang. Presiden Soeharto mengundurkan diri. MPR melakukan perubahan UUD menjadi tuntutan reformasi 1998 seperti amandemen UUD 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan KKN, desentralisasi hubungan yang adil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Itulah beberapa konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Dan berikutnya adalah submateri yang keempat, yaitu tentang penyimpangan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada penyimpangan konstitusi pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara berdasarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya tugas legislatif dilakukan oleh DPR dan tugas menetapkan garis-garis besar haluan negara dilakukan oleh MPR. Dan sistem kabinet presidensial berubah menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 November 1945, kemudian disetujui oleh Presiden. Perubahan itu diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 bahwa Kabinet Presidensial berdasarkan UUD 1945 diganti dengan sistem kabinet parlementer. Penyimpangan yang kedua yaitu penyimpangan konstitusi pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Perubahan tersebut berdasarkan pada konstitusi RIS. Dan yang kedua ada kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan Presiden dan DPR menjadi dilaksanakan oleh DPR dan Senat. Penyimpangan yang ketiga yaitu penyimpangan konstitusi pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu berubahnya sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Akibat penyimpangan itu adalah kekacauan baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi, sehingga tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang disebabkan oleh seiring bergantinya kabinet. Penyimpangan yang keempat yaitu penyimpangan konstitusi pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 1966, yaitu MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden adalah 5 tahun. MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita sebagai GBHN tetap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri negara. Pelantikan Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Kemudian presiden membuat penetapan presiden yang semestinya berupa undang-undang. Dan yang terakhir ada presiden membubarkan lembaga DPR dan membentuk DPR gotong royong. Lalu penyimpangan yang terakhir yaitu penyimpangan konstitusi pada periode 1966 sampai dengan 1998. Berupa yang pertama adalah pembatasan hak-hak politik rakyat, dan yang kedua ada pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Kemudian poin bahasan yang terakhir adalah amandemen atau perubahan terhadap konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan. Berikut adalah hasil amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 5 ayat 1, yaitu hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Yang kedua ada pasal 7, yaitu pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga ada pasal 9 ayat 1 dan 2, yaitu sumpah presiden dan wakil presiden. Yang keempat ada pasal 13 ayat 2 dan 3, yaitu pengangkatan dan penempatan duta. Yang kelima ada pasal 14 ayat 1, yaitu pemberian grasi dan rehabilitasi. Yang keenam ada pasal 14 ayat 2, yaitu pemberian amnesti dan abolisi. Yang ketujuh ada pasal 15, yaitu pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Yang kedelapan ada pasal 17 ayat 2 dan 3, yaitu pengangkatan menteri. Dan selanjutnya ada pasal 20 ayat 1 sampai 4, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Dan yang terakhir ada pasal 21, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen yang kedua adalah dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab yang pertama yaitu ada bab 6 mengenai pemerintah daerah. Yang kedua yaitu ada bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga yaitu ada bab 9A yaitu mengenai wilayah negara. Yang keempat yaitu pada bab 10 yaitu mengenai warga negara dan penduduk. Yang selanjutnya ada bab 10A yaitu mengenai hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah pada bab 12 yaitu mengenai pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir ada pada bab 15 yaitu mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Amandemen yang ketiga yaitu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. Yang kedua ada bab 2 mengenai MPR. Yang ketiga ada bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Yang keempat ada bab 5 mengenai Kementerian Negara. Yang kelima ada bab 7A mengenai DPR. Yang keenam ada bab 7B mengenai pemilihan umum. Dan yang terakhir ada bab 8A mengenai BPK. Dan amandemen yang terakhir yaitu amandemen keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen yang keempat meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen yang keempat menetapkan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan ketiga dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Dan yang terakhir bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bahasan kali ini tentang konstitusi. Sekiranya ada kesalahan pada pengucapan atau penulisan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.